Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, Ivan Castiono dan Mbak Mutiara Dewi Ananda, akan mempresentasikan tentang ketentuan fikih dan nilai-nilai etika dalam ibadah puasa. Next. Makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum. Secara bahasa, asyam artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa lainnya. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba aladzina min qablik la'alakum tatakun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Next. Syarat sah puasa. Yang satu, beragama Islam. Artinya orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dua, berakal sehat. Artinya ibadah puasa tidak sah apabila dilakukan orang dalam keadaan tidak sehat atau gila. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Yaitu artinya wanita yang sedang haid atau nifas boleh tidak berpuasa. Namun wajib menggantinya di hari setelah bulan Ramadan. Yang terakhir, mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Cara mengetahuinya adalah dengan cara melihat hilal secara langsung atau melalui saksi yang dapat dipercaya. Next. Dan selanjutnya syarat wajib puasa. Islam diwajibkan untuk umat muslim, maka ibadah puasa hanya dijalankan untuk penganut agama Islam saja. Terus mukalah atau balik dan berakal. Anak yang belum balik tidak diwajibkan puasa, namun orang tua wajib memerintahkan putra-putrinya untuk berpuasa dari kecil. Next. Yang selanjutnya, mampu mengerjakan puasa atau bukan lansia atau orang sakit. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, menurut medis wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yaitu 1 mud atau sekitar 6,25 ons makanan pokok atau beras untuk setiap harinya. Yang selanjutnya, mukim. Tidak wajib bagi musafir selama ia berpergian jauh lebih dari 82 km keluar dari batas kotanya sebelum fajar dan menetap di kota tujuan tidak lebih dari 4 hari. Untuk selanjutnya, tentang keutamaan ibadah puasa akan dijelaskan oleh Mbak Mutiara. Mbak Mutiara. Baik. Keutamaan ibadah puasa. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Yaitu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Ummah Al-Bahili bahwa puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Kesabaran yang dimaksud adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah, dan sabar atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan selama puasa. Yang ketiga adalah puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa akan memberi syafaat kepada orang yang meninggalkan makan dan semua jenis syahwat terlarang yang lain. Apabila puasa dapat menghalangi dari semua keharaman itu, maka ia akan meminta kepada Allah syafaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah melipat gandakan pahala setiap amal kebaikan menjadi 10 hingga kali lipat. Namun, khusus puasa Ramadan, Allah melipat gandakannya menjadi tak terhingga. Yang selanjutnya,
Puasa adalah perisai dari api neraka. Puasa merupakan penghalang seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat dan penghalang dari neraka serta kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka lebar bagi hambanya yang ikhlas menjalankan puasa. Dan yang terakhir adalah puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Di surga ada 8 pintu, di antaranya ada yang namanya pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, yaitu sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja, mengobati dengan cara memasukkan benda, obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan, yaitu kubur dan dubur, muntah dengan disengaja, melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dengan sengaja, keluarnya air mani atau sperma disebabkan bersentuhan kulit, mengalami haid atau nifas selama berpuasa, gila atau junun saat melakukan ibadah puasa, dan murtad pada saat puasa. Yang selanjutnya adalah hikmah menjalankan ibadah puasa. Puasa dapat melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, meningkatkan ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen buruk dan membuat badan sehat. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah etika saat berpuasa. Menjaga lisan dan ketidaktaatan seluruh tubuh, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, mengatakan saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makan, berdoa ketika berbuka, mengawali berbuka dengan makanan tertentu, dan menyegerakan berbuka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada kesalahan atas presentasi kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.